ditangkap polisi gara-gara nyebarin video konten pornografi. Masa sih? Viral Aku katanya. baru dengar. Yang pertanyaannya adalah kenapa dia bisa ditangkap? How is the case will end up? Mut, baca buku apa sih? Ini buku keren nih, tuh canggih loh. Daripada lu ngapain tuh di situ? Ih, lu nggak tahu aja. Ini Scroll-scroll. lagi ada berita super hot. Ngapain scroll doang, buang-buang waktu. Berita apa apaan sih? Ini ada orang ketangkep katanya, Ketangkep kok bisa? ditangkap polisi gara-gara nyebarin video konten pornografi. Masa sih? Viral Aku katanya. baru dengar. Yang dibaca yang begitu lagi. Serius Iya, banget. Dari sekian banyak berita di Republik ini yang dibaca soal orang ketangkap karena video pornografi. Lagi FYP. Oke, teman. Lewat terus dong itu. Kenapa sih emang beritanya? Jadi ada orang, dia tuh jualan foto dirinya gitulah, biasalah posenya itu sedikit menggoda gitu ya istilahnya untuk kaum yang kesepian lah tanda kutip. Nah, dia abis itu kan datang nih ke salah satu podcast artis besar lah Indonesia. Nah, dari situ dia ketangkep ditangkap sama polisi di kos-kosannya. Tapi sebenarnya kalau kayak gitu tuh emang boleh ya Mas? Apanya? Kok bisa ketangkep gitu, Mas? Iya, bukannya kalau jual kayak gitu tuh terus di platform yang sebenarnya di Indonesia itu kalau nggak salah nggak bisa dibuka itu aman-aman aja ya atau gimana? Kita ngomongin siapa sih? Dia. Iya. Iya, Mas. Lagi FYP loh, lagi terkenal loh katanya. Mas Angger tahu? Mas Iya, Angger beda tahu juga ya? namanya loh. Lihat Itu karena muncul di feed Facebook gua. Kalau lu kan anak TikTok, gua anak Facebook. Oh, iya. Lewat juga di Facebook loh, Mas. Lewat di feed Facebook gua ada yang nyebar. Nah, itu gimana tuh Mas? Apanya? Itu kenapa? Cara langganan OnlyFans maksudnya atau gimana? Kan belum bisa di websitenya. Kalau setahu aku sih OnlyFans itu di Indonesia nggak bisa dibuka. Nah, kenapa tiba-tiba polisi Indonesia gitu ya bisa masuk, bisa buka terus bisa nangkep gitu. Emang lu yakin mereka buka? Nah, Mereka nangkep, Mas. kan mereka nangkep jadi tahu kan? Iya. Itu kira-kira gimana Mas? Ya, ini kalau bicara soal Dea ya kasusnya ya, karena kalau Dea itu kan sebenarnya gue lihat podcastnya sih, gue sempat gara-gara lewat di feed Facebook gue lihat podcastnya. Nah memang ada beberapa pengakuan tuh di podcast itu, misalnya pengakuan bahwa dia memang satu punya account di OnlyFans, kedua ada jualan foto, mungkin juga video, gue nggak tahu, gue yang jelas gue nggak pernah punya account di OnlyFans ya. Ini disclaimer dulu, disclaimer dulu, klarifikasi dulu ya. Iya, gue nggak punya account. Gue juga nggak punya imut ya. Nah, siap. Tapi gue mah nggak apa-apa kalau lu. Tapi punya. tahu. tahu. Nah, satu ada pengakuan dia punya account di OnlyFans, itu pertama ya. Kedua ada pengakuan dia menjual kontennya di OnlyFans juga. Mungkin juga di platform lain gue nggak tahu. Tapi setidaknya di podcast itu ada beberapa hal yang ketiga yang menarik ya. Yang ketiga adalah dia juga mengakui gitu ya kalau beberapa dari fotonya tuh bukan hanya soal berpakaian yang seksi ya, tapi juga ada yang topless lah. Bukan wadah makanan ya, topless maksud gue. Topless rengginang. Lebaran itu. Oh, Lebaran. Makanya. Nah, dugaan gue sih mungkin dari pengakuan itu ya, kemudian polisi melakukan tindakan hukum. Karena dari ya walaupun pengakuan itu diberikan di luar persidangan, tapi kan setidaknya dia yakin kalau itu benar adanya, pengakuan atau pernyataan itu benar. Gitu. Kalau pertanyaannya adalah kenapa dia bisa ditangkap? Kalau menurut gue sih simply karena tadi ya pengakuan dia di acara talk show di podcast itu. Tapi kalau kayak gitu harusnya semua orang yang ada di OnlyFans, terutama orang Indonesia gitu ya,
nggak cuman Dea, ditangkap juga mas, atau gimana mas enaknya? Bukan enaknya, kira-kira gimana gitu ya solusinya? Kenapa hanya cuman Dea, tapi yang lain itu nggak ditangkap? Maksudnya yang lain konten kreator yang lain. Konten Kan kreator banyak lain. mas, kalau mas tahu ada yang si Sky itu loh mas. Gue tahu loh. Kan pernah heboh. Yang 3 ya ini. Iya tuh yang 3 ini. Nah kebetulan yang tadi itu juga nongol di acara talk show itu kan. Oh, Kalau gue nggak salah, kalau gue nggak salah. baru tahu sih kalau ini. Nah, tapi gini lah, maksudnya jadi gini, ya gue sih, jadi gini, Indonesia punya ada beberapa undang-undang yang mengatur soal pornografi ya. Pertama KUHP itu yang jelas, dia tidak eksplisit soal pornografi, tapi dia hanya ngomong soal kesusilaan. Kemudian ada undang-undang pornografi, kemudian juga ada undang-undang ITE itu yang bicara kaitannya dengan pornografi dan internet. Nah, sebetulnya dua undang-undang tadi ya, yang terakhir ya, pornografi dan undang-undang ITE itu menganut azas nasionalitas aktif. Artinya siapapun yang melakukan kejahatan, mau itu WNI atau WNA, tapi kemudian akibatnya dirasakan di Indonesia, maka dia harus dilakukan penindakan. Nah, dengan konstruksi demikian sebetulnya kalau kita bicara atau mengasumsikan ya, karena gue belum pernah tahu OnlyFans isinya apakah semua soal pornografi atau juga, karena gue pernah dengar juga ada guru matematika yang bikin video. konten di Di OnlyFans. OnlyFans? Ya, Canggih juga itu. dan viewsnya banyak. Oh, Anak-anak SD gitu ya. Gue kok bisa? Kok bisa bikin akun? nggak tahu gue, maksudnya gue nggak tahu. Ya karena OnlyFans kan diblokir ya di Iya. Indonesia. Iya, nggak bisa diakses. Ya kecuali lo ngerti caranya, tapi secara umum kalau orang biasa sih susah sih. Nah, karena itu konten kreator yang mengarah pada perbuatan-perbuatan yang diatur di undang-undang pornografi dan undang-undang itu semua sebetulnya harusnya jadi tersangka. Jadi nggak cuma dalam kasus ini misalnya dia saja, atau sebelumnya ada siapa tadi, si Sky misalnya. Siska ketiga. Nya 3 Nih, yang tiga. harus 3. harus 3 biar valid. Misalnya ya, dan mungkin yang lain-lain juga. Nah, artinya semua orang yang ada di OnlyFans itu harus jadi tersangka. Cuma kan dia harus, kita harus mengirimkan red notice kan ke masing-masing negara di mana konten kreator itu berada. Nah, asas nasionalitas aktif juga nggak perlu bicara soal di mana perbuatan itu dilakukan. Jadi bisa saja misalnya kontennya dibuat di Indonesia atau kontennya dibuat di luar negeri, nggak penting. Yang penting dia harmful ke Indonesia. Nah, dianggap kemudian konten-konten itu harmful. Jadi bukan hanya, jadi dia tidak bicara soal di mana perbuatan itu dilakukan. Karena internet kan Semua bisa. nature-nya borderless ya. Nggak ada perbatasan, semua orang bisa create konten, semua orang bisa melakukan apapun lah basically di ruang tersebut. Nah, sehingga kalau kita bicara ruang internet, maka sifat nasionalitas aktif itulah yang diatur oleh dua undang-undang itu. Gitu. Jadi ya harusnya sih semua orang Yang bikin konten kayak gitu ya? yang kayak gitu di OnlyFans atau di mana-mana harusnya jadi tersangka. Gak boleh cuma Dia ada. satu orang. Tapi dugaan gue simply karena dia orang Indonesia dan tahu di mana dia bisa ditemukan. Misalnya dia nggak tahu dia bisa Di ditemukan. Malang gitu ya. Langsung datang di Dia grup. langsung Rio. Emang di Malang rumahnya. Katanya di kos gitu kalau Di nggak kos-kosan salah di ya. Malang sih katanya mas. Oh, Tangkap. Tangkap. ya bisa jadi. Karena mudah aja kan ketemu. Iya. Karena konten yang sama tuh sebetulnya banyak yang tadi ya balik lagi ke asas nasionalitas aktif tuh sebetulnya tidak regardless citizenship. Jadi mau dia WNA atau dia WNI, ya sepanjang dia melakukan perbuatan yang dianggap melanggar hukum, maka dia bisa jadi tersangka. Soalnya kan gue belum pernah dengar sih ada WNA yang jadi tersangka karena kasus itu. Padahal sebenarnya banyak kejadian-kejadian gitu. Misalnya bikin konten gitu ditaruh di platform tertentu gitu ya. Banyak yang melibatkan WNA dan juga WNI. Jadi tidak hanya
atau yang gue tahu ya, misalnya WNA sama WNI bikin kontennya dianggap melanggar undang-undang pornografi atau berpotensi dianggap melanggar undang-undang pornografi, tapi ya baik-baik aja sih. Nggak ketangkep karena nggak ketahuan, karena nggak masuk podcast mas, nggak ketangkepnya. Jangan-jangan gitu lagi. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Juga. Polisi nonton podcast dulu baru nangkep. Tapi itu rame, maksudnya yang tadi gue sebut itu cukup rame lah. Jadi beritanya ada, sempat ada karena gue pernah. Tapi gue nggak tahu apakah kemudian dilakukan penindakan atau tidak ya. Bisa jadi juga enggak. Karena kasus kayak gitu kan sebetulnya banyak. Oke deh. Ya, yang pasti lagi hot-hotnya sih ini beritanya lagi 3 hari ini FYP terus, soalnya scroll TikTok isinya itu lagi. Ya, itu jangan lagi. scroll mulu kak, baca buku nih. Harus gue baca buku ya. Scroll mulu TikTok ngabisin waktu. Ya gimana lagi sih Mum? Seru Nah, soalnya. ini tips buat siapa tahu lu mau bikin konten juga kayak begitu ya. Kayak gimana nih? Kayak gimana tuh? Guru matematika kan? Oh iya, guru matematika. Ya Guru gimana matematika. matematika maksud gue. Tapi ya kita semua harus sadar ada undang-undang yang sebetulnya ya undang-undang pornografi, ada undang-undang ITE. Jadi kalau bikin konten seperti Seperti tanda kutip gitu ya. ya seperti dia lah kan. Seperti dia. Oh iya, kita lagi ngomongin dia. Kita lagi ngomongin dia kan. Dan siapa tadi? Siapa mau satu lagi? Siska. E-nya 3 ya. Ini 3. Yang pertama ya don't go on public. Maksudnya Dokumentasi pribadi aja gitu. Atau ya jangan tampil lah di talk show. Jangan di podcast. diem aja gitu. Diam aja. Atau ya have a lawyer, talk to your lawyer kalau ada undangan, ambil di talk show, tanya dulu. Konsultasi resiko- dulu, enaknya konsultasi. gimana. Iya. Tapi ini bukan berarti lu boleh Bikinnya kayak gitu bikin ya. kayak gitu ya. Ini kita nggak ngajarin loh Oh ya. iya. Tipsnya. Enggak, tapi maksud gue ini memperkecil, kan sekarang zamannya mitigasi resiko ya. Itu Betul. kan ya orang ya secara gue sih mikirnya ya ada sih cara-cara lain mencari uang, tapi kalau ada pilihan yang kalau memilih Jalan itu. ya pastikan memang ya tahu gitu resikonya seperti apa dan gimana langkah-langkah mitigasinya. Menurut gue sih nggak wise aja di tengah-tengah Seperti itu. bukan di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang Oh, sangat iya. konservatif ya. Kemudian lu go on public gitu ngomongin bahwa View-nya ya, miliaran loh, Mas. Jutaan loh. lah iya. Kok tahu? Nonton podcast. Oh, iya. Podcastnya. Oh Bro. podcastnya. Bukan OnlyFans-nya. Oke. Kan diblokir. Oh, Iya. Nggak tahu. Podcastnya. Tapi gini ya, gue kasih tahu nih ya. Ini lepas dari urusan dia, tapi gue kasih tahu fakta yang menarik bahwa pornografi itu main driver dari orang menggunakan internet. Jadi kenapa orang pakai internet? Karena pornografi. Kenapa ada video streaming? Karena ada videonya. Seingat gue videonya Pamela Anderson pada waktu itu ya. Kalau lu mungkin masih nggak pernah dengar nama itu ya. Karena itu hadir pada waktu gue mulai berkenalan dengan internet tuh. Nah, video streaming itu ada karena video leaknya dari video yang bocor ya. Video pribadinya si Pamela Anderson nih Bocor. sama suaminya bocor ke publik dan everyone goes to internet Mencari itu. mencari video itu. Jadi sebenarnya penetrasi internet tuh makin besar, salah satunya juga main driver utama penetrasi yang besar itu juga karena itu sih. Jadi di satu sisi menurut gue itu kayak pedang bermata dua ya, bahwa itu jadi pendorong orang untuk masuk gitu ya. Dulu di awal-awal, walaupun kalau sekarang mungkin udah banyak, ada yang karena pengen terkenal dan segala macam gitu. Tapi sih kalau nggak salah kemarin sempat ada video juga FYP juga nih lewat kalau kabar terbaru Mas. Sebenarnya si Dea ini juga udah bebas. Jadi kan ditangkap nih, sempat ditangkap. Iya. Terus 2 hari 3 hari itu bebas karena alasannya masih sekolah, mahasiswa dia. Jadi dibebasin. Itu termasuk ini nggak Mas? Perlindungan di bawah umur atau bagaimana tuh kayak gitu tuh kira-kira? Nah, gua nggak ngerti ya, tapi gini, maksudnya bebas itu kan ada dua macam ya. Wajib lapor sih katanya. Dia nggak ditahan, Nggak ditahan. it is a good things to do, karena sebetulnya dia kan bukan penjahat yang kalaupun dianggap kriminal, dia bukan yang
Kriminal yang berat. berbahaya gitu ya, sehingga dia bisa aja dia tidak harus ditahan. Nah itu yang menurut gue itu salah satu yang harus diapresiasi ya. Jadi dengan tidak ditahan tuh ya itu hal yang baik. Nggak apa-apa di penjara gitu jadi. Maksudnya Nggak apa namanya? nggak semua hal di Nggak penjara. semua hal di penjara. Ya nggak semua hal di penjara. Karena harus dilihat derajat ini ya, kejahatannya seserius apa dan berbahaya apa buat Semasif apa gitu. masyarakat. Ya kalau dia serial killers ya, berdarah serial killers. Ngeri juga deh ya. Ya itu beda lagi urusannya. Tapi kalau enggak ya oke, dianggap jahat perbuatannya, tapi enggak. Dalam pandangan gue sih enggak seberbahaya kalau misalnya pembunuh berantai gitu. Tapi ya mungkin aja diproses, gue nggak tahu ya. Tapi yang paling menarik tuh sebetulnya kira-kira how is the case will end up. Maksudnya akan jadi nanti kasusnya tuh kalau bergulir gitu di persidangan Akan seperti apa? akan seperti apa. Karena Karena kan iya. itu kan sebetulnya bukan platform terbuka ya, dia tertutup kan. Orang baru bisa akses kalau Bayar juga ya? lu jadi member. Member bayar. Pertama jadi member, kedua bayar. Kok gue tahu ya? Dua-duanya. Enggak, Baca-baca Oh. Udah coba bikin ini jadi member. ditolak tuh. kan diblokir. Oh, nggak bisa Nggak diakses boleh. ya. Nggak. Ada cara. Internet baik, internet Oh. sehat gitu. Internet sehat, siap. Internet baik. Internet baik. Ya, jadi ya kita harus tahu karena sebetulnya nggak semua orang juga bisa nonton konten itu. Tuh. Ya, gitulah. Semoga apa ya? Semoga ya baik-baik Nggak ada saja. yang ngikutin. Nggak ada yang ngikutin. Iya. Ya jangan lah, bagusnya jangan Bagus. create konten yang bermanfaat. Ya mungkin itu juga bermanfaat, gue nggak tahu pasti, tapi create konten yang bermanfaat dan tidak punya resiko terhadap hukum. Gitu, kira-kira. Tuh. Kalau yang gitu ya resikonya tinggi, man. Maksudnya di tengah-tengah masyarakat kita yang sangat religious dan konservatif, ya hal-hal seperti itu akan terjadi once go on public. Baiklah. Jadi simpulannya tetap consult to your lawyer. Harus punya Harus lawyer. punya lawyer. Iya, harus punya Harus lawyer. punya lawyer. Biar Gitu. nggak kenapa-napa Iya. kalau ada. Bukan, nggak Biar salah apa? langkah. Nggak salah. Ya, betul. Nggak Konsultasi salah. dulu. Konsultasi Ngobrol. dulu. Harus langkah apa nih? Gitu ya. Ya udah baca lagi Mut. Oh iya, siap. Gue mau lanjut scroll. Scroll lagi, buang Scroll waktu. Lu sesekali bikin TikTok yang FYP gitu loh. Belum jago, Mas. Scroll mulu. Ah, payah deh. Siap.